Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Apri Nuryanti, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banjarbaru, akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi ini menggunakan model 4R. Yang pertama peristiwa, kedua perasaan, ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Dimulai dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama, mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid, serta pernyataan mengenai menghamba pada anak. Dan yang ketiga, melalui modul 1.2 menambah wawasan saya tentang pribadi yang harus dimiliki guru penggerak, serta peran penggerak untuk dapat tergerak, bergerak, dan menggerak. Kemudian, selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu saat melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengatur waktu untuk dapat menyelesaikan tugas tiap modul sesuai batas waktu, terutama tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi dengan rekan calon guru penggerak lain. Selanjutnya, untuk kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak. Hal ini sejalan dengan modul 1.2 di mana nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid dan peran guru penggerak sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanah subur yang menerima hujan, lalu bisa tumbuh darinya tanaman dan rumputan. Seperti pengetahuan saya yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Saya merasa bersyukur seperti menemukan sebuah jalan baru yang bisa saya gunakan untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu mampu melakukan perubahan untuk diri sendiri, orang lain, serta lingkungan dalam dunia pendidikan. Refleksi berikutnya adalah pembelajaran. Sebelumnya, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Murid adalah objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja, tanpa memperdulikan penanaman nilai-nilai karakter. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Murid adalah subjek pembelajaran, guru hanya fasilitator. Guru harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga murid bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Rencana yang akan saya lakukan ke depan antara lain inovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran sehingga terciptanya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Melaksanakan evaluasi terhadap pembelajaran sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan, serta melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang orang lain berikan kepada saya. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi
modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.